Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 43. Merampok untuk balas dendam. Raungan. Raungan yang memekakkan telinga menggema di puncak gadis giok saat pukulan Charlie membuat boneka bayangan angin terhuyung mundur. Boneka bayangan angin membalas dengan serangan telapak tangan. Namun, serangan ini jauh lebih lemah daripada yang sebelumnya. Itu semua karena Charlie telah menghancurkan jimat yang menyegel kekuatan spiritualnya. Meskipun serangan telapak tangan ini adalah teknik mistik yang kuat, ia kekurangan dukungan kekuatan spiritual, sehingga hanya menjadi kedok belaka. Kali ini giliranku. Charlie meraung, melesat seperti bola meriam. Bang! Sebelum boneka bayangan angin dapat kembali berdiri tegak, gunung bergetar melepaskan pukulan yang mendominasi. Boom! Pukulan itu menghantam seperti baja, percikan api beterbangan dari kulit boneka itu. Tanpa perlindungan kekuatan spiritual, tubuh boneka itu langsung penyok oleh pukulan Charlie, jejak kepalan tangan yang jelas terlihat. Swiss! Charlie menyerang lagi, menyalurkan semua energi sejatinya ke telapak tangannya, meninggalkan jejak telapak tangan lain pada boneka bayangan angin. Teknik rahasia naga melayang yang lebih kuat dilepaskan seketika. Boom! Boneka bayangan angin terpaksa mundur selangkah demi selangkah, berhasil melakukan serangan balik beberapa kali, tetapi setelah jimat spiritual di dalam tubuhnya hancur, bukan hanya kekuatannya yang berkurang, tetapi kecepatannya juga melambat secara signifikan, jelas tidak mampu mengimbangi kecepatan Charlie. Sialan, akhirnya aku membalas dendam. Charlie meraung, suaranya menggema dengan amarah yang terpendam. Dia bergegas ke arah boneka bayangan angin dalam beberapa langkah, menggenggam pedang surgawi erat-erat dengan kedua tangan, menyalurkan energi sejatinya ke dalamnya, dan dengan gerakan yang kuat dan membelah gunung, menghantamkannya dengan keras ke bahu boneka bayangan angin. Dentang. Suara dentingan logam terdengar lagi. Pedang surgawi hampir membuat lengan boneka bayangan angin terkilir. Akan kuajari cara memukulku. Akan kuajari cara memukulku. Charlie meraung tanpa henti, mengayunkan pedang surgawi dengan gerakan lebar dan menyapu, setiap serangan meninggalkan bekas pedang yang dalam pada boneka bayangan angin. Jika tubuh boneka bayangan angin tidak begitu kuat, ia pasti sudah terbelah menjadi dua di tempat. Meskipun boneka bayangan angin melancarkan beberapa serangan balik, semuanya berhasil dipatahkan. Bang! Dengan teriakan dari Charlie, ia menghancurkan tubuh bayangan angin dengan satu pukulan, lalu mengeluarkan jimat spiritual kedua dari dalam tubuhnya. Jimat ini berisi teknik mistik rahasia, yang juga ingin ia transfer ke tubuh boneka Zixuan. Sekarang, dengan satu jimat spiritual hancur dan satu lagi diambil dari boneka bayangan angin, ia tidak memiliki kesempatan untuk pulih. Bang! Aku akan melumpuhkanmu. Setelah kutukan keras, Charlie menancapkan pedang surgawi di platform latihan, lalu menyerang dengan tangan kosong. Dentang bang, bang! Dentingan dan benturan bergema di seluruh platform latihan saat Charlie meninggalkan bekas tinju di boneka bayangan angin dengan setiap serangannya. Bangun! Akhirnya, Charlie mengayunkan seluruh tubuh boneka bayangan angin. Bang! Bang boom! Dengan bunyi gedebuk, mencengkeram kaki bayangan angin dengan erat, Charlie membantingnya dengan keras ke platform latihan. Platform latihan yang keras itu penyok akibat benturan, sebuah teknik membanting brutal yang khas dari gaya bertarungnya. Akan kuajari cara memukulku. Charlie mengayunkan boneka bayangan angin lagi, membantingnya ke platform latihan sekali lagi. Akan kuajari cara memukulku. Kemudian untuk ketiga kalinya. Akan kuajari cara memukulku. Boneka bayangan angin diayunkan berputar penuh sebelum dibanting untuk keempat kalinya. Bang! Bang boom! Bang! Bang boom! Suara dentuman tak henti-hentinya. Charlie yang ganas berulang kali membanting boneka bayangan angin ke platform. Setiap pukulan disertai dengan raungan seperti serigala, melampiaskan frustrasinya sebelumnya dengan pelepasan yang tak terkendali. Pada suatu titik, suara dentuman di platform latihan berhenti. Di tengah platform terdapat kawah besar, yang tercipta akibat pukulan Charlie. Boneka bayangan angin tergeletak di dalamnya, tubuhnya yang keras terpelintir dan hancur, tak dapat dikenali sebagai manusia. Bagi mata yang tidak terlatih, itu akan tampak seperti tumpukan besi tua. Charlie sekarang berjongkok di samping boneka bayangan angin, memeriksanya dengan saksama. Seharusnya aku lebih berhati-hati, gumam Charlie sambil memeriksanya. Boneka-boneka sekte Heng Yue dibagi menjadi 4 tingkatan, surgawi, bumi, misterius, dan manusia.
Alasan dia memeriksa boneka bayangan angin hanyalah untuk mempelajari perbedaan antara boneka tingkat misterius dan boneka tingkat manusia, agar dia dapat membantu boneka Zixuan miliknya untuk berkembang di masa depan. Boneka tingkat misterius jauh lebih tangguh daripada boneka tingkat manusia, gumam Charlie sambil mengelus dagunya. Boneka tingkat misterius memiliki 2 jimat di dalamnya, satu menyegel teknik mendalam dan yang lainnya menyegel kekuatan spiritual. Selain itu, pasti ada batasan lain di dalam boneka tingkat misterius. Memikirkan hal ini, Charlie tak kuasa mengusap pelipisnya. Ia begitu frustrasi karena pukulan sebelumnya sehingga ketika berbalik menyerang bayangan angin, ia tidak menahan diri, yang mengakibatkan hancurnya banyak batasan di dalam boneka bayangan angin. Mengalihkan pandangannya dari boneka bayangan angin, Charlie mengeluarkan jimat yang telah ia ambil dari tubuh bayangan angin. Mengaktifkan mata roda abadinya, Charlie dengan hati-hati memeriksa jimat di tangannya. Ia melihat rune yang saling terkait di dalamnya, dan sesekali, ia dapat melihat 1 atau 2 adegan, semua teknik mendalam dan metode rahasia. Sungguh menakjubkan. Charlie mengelus dagunya, mulutnya ternganga kagum. Mampu menyegel teknik mendalam dan ilmu rahasia di dalam jimat. Sepertinya pemimpin sekte pertama sekte Heng Yue, yang menciptakan teknik boneka ini, memang orang yang memiliki keterampilan luar biasa. Charlie. Tepat saat itu, suara Safia terdengar. Sebelum kata-katanya selesai, angin sepoi-sepoi yang harum datang, dan sosok Safia sudah berada di tepi pintu keluar lubang. Ini. Melihat Charlie di dalam lubang, dan kemudian melihat boneka bayangan angin yang rusak di kaki Charlie, ekspresinya menjadi sangat kompleks. Mulutnya yang seperti giok menganga, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk sesaat. Boneka bayangan angin adalah boneka kesayangannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk menempanya semuanya berkualitas tinggi, dan dia telah dengan teliti menanamkan teknik mendalam, ilmu rahasia, dan jimat spiritual ke dalamnya. Sekarang, itu hanyalah tumpukan besi tua. Secara naluriah, tangan Safia yang seperti giok secara naluriah menutupi dadanya, wajah cantiknya dengan jelas menampilkan 2 kata, sakit hati. Guru, aku sudah mengalahkannya, bisakah aku turun gunung sekarang? Charlie terkekeh, lalu keluar dari lubang. Mendengar ini, Safia tiba-tiba menoleh, menatap Charlie dengan tajam, kilatan masih terlihat di matanya yang indah. Nak, tahukah kau berapa banyak usaha yang kucurahkan untuk membuat boneka ini? Tidak. Charlie menggelengkan kepalanya dengan kuat. Kau tidak tahu dan kau malah melukaiku. Kau benar-benar berani. Safia menatap Charlie dengan marah. Kau menyuruhku untuk melawannya. Charlie buru-buru protes, lagi pula, dia menyerangku duluan. Dan lagi pula, jika boneka ini terluka, kita bisa memperbaikinya. Memperbaikinya. Safia kembali menatap Charlie dengan tajam. Tahukah kau betapa sulitnya menemukan bahan untuk membuat boneka tingkat misterius? Tahukah kau berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk membuatnya? Kalau begitu tetap bukan salahku. Charlie mengangkat bahu, bersikap acuh tak acuh. Kau menyuruhnya untuk melawanku. Kata-kata ini membuat Safia terdiam. Apa yang dikatakan Charlie benar adanya. Dialah yang mengirim boneka bayangan angin untuk berlatih tanding dengan Charlie hari itu, tetapi dia tidak menyangka boneka tingkat misterius, bayangan angin, akan lumpuh oleh Charlie. Siapa yang bisa dia salahkan? Safia mendidih karena marah. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu percaya diri pada boneka bayangan angin, dan karena meremehkan muridnya yang berharga. Jika dia memberinya boneka tingkat atas lain sebagai rekan latihan tanding, boneka itu akan hancur menjadi besi tua. Pergi sana. Safia mengumpat dengan marah. Mendengar ini, Charlie melompat, buru-buru berbalik dan berlari menuruni gunung, lebih cepat dari kelinci, takut Safia akan menyeretnya kembali dan memukulinya lagi. Melihat sosok Charlie yang pergi, Safia melirik lagi boneka bayangan angin di lubang yang dalam. Mata indahnya, selain marah, dipenuhi dengan keterkejutan. Aku masih meremehkan anak itu. Kemarahannya mereda, dan Safia tersenyum. Dia tahu betul betapa menakutkannya bayangan angin. Kultivator alam matahari sejati biasa tidak mungkin bisa mengalahkannya, namun dia telah mereduksinya menjadi tumpukan besi tua dengan muridnya dari alam kondensasi Qi. Memang, bayangan angin adalah karya hidupnya, tetapi dia sangat gembira. Di masa depan, kau pasti akan terkenal di seluruh Chu Agung, bisik Safia sambil tersenyum. Berdengung. Saat kata-katanya selesai, suara berdengung datang dari satu arah puncak gadis giok, menyebabkan Safia menoleh tajam, matanya yang indah masih bersinar dengan sukacita. Luna telah keluar dari pengasingan.
Berlari menuruni puncak gadis giok, Charlie dengan rakus menghirup energi spiritual yang melayang di udara. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dan melihat sekeliling sekte dalam. Di hadapannya, awan dan kabut berputar-putar, memperlihatkan banyak gunung spiritual yang tertata rapi, puncaknya indah, pohon-pohon kuno menjulang ke langit, dan paviliun serta menara tersembunyi jauh di dalam pepohonan, masing-masing diselimuti kabut tipis. Energi spiritualnya lebih dari 3 kali lebih kaya daripada sekte luar, gumam Charlie pada dirinya sendiri sambil berjalan dan mengamati. Tidak heran ini sekte dalam. Ada cukup banyak murid di alam matahari sejati. Ketika mereka melihat Charlie, murid-murid yang lewat tak kuasa meliriknya, menunjuk dan berbisik di antara mereka sendiri. Itu anak itu. Dia mengubur hampir 100 murid sekte dalam hidup-hidup dan menelanjangi mereka. Hanya di alam kondensasi Ki, namun dia sangat kuat. Charlie mendengar komentar-komentar seperti ini sepanjang jalan, tetapi dia tentu saja mengabaikannya. Saat berjalan, dia berhenti di depan sebuah paviliun yang megah. Paviliun 10.000 harta karun Wanbao. Ia menatap dengan takjub pada plakat yang tergantung di tengah paviliun, yang bertuliskan 3 karakter kuat, Paviliun 10.000 harta karun. Sekte dalam juga punya paviliun 10.000 harta karun. Charlie bergumam pada dirinya sendiri, sambil mengelus dagunya. Ia melirik murid-murid sekte dalam yang datang dan pergi, lalu melangkah masuk. Seperti paviliun 10.000 harta karun sekte luar, paviliun 10.000 harta karun sekte dalam ini adalah dunianya sendiri. Ruangannya luas, dan barang-barang yang dipajang sangat memukau, cairan spiritual, energi spiritual, ramuan spiritual, dan teknik serta metode kultivasi yang mendalam, segala sesuatu yang dapat dibayangkan ada di sana. Charlie, benarkan? Sebuah suara tua datang dari samping, membuat Charlie menoleh. Apa yang dilihatnya seketika membuat matanya berbinar. Pembicara itu adalah seorang lelaki tua, persis seperti Dastan Pang dari paviliun Wanbao sekte luar. Ia juga berperut buncit dan memiliki sepasang mata yang tajam. Yang terpenting, ia tampak persis seperti Dastan Pang. Charlie sangat curiga bahwa lelaki tua ini dan Dastan Pang adalah saudara kembar. Tetua, apakah Anda mengenal saya? Setelah sesaat terkejut, Charlie dengan ragu-ragu menatap lelaki tua itu. Omong kosong, kurasa hampir semua orang di sekte Heng Ye mengenalmu. Mendengar ini, Charlie tak kuasa menahan batuk. Benar, hanya saja dia terlalu banyak membuat keributan saat memasuki sekte dalam. Itu saja sudah cukup membuatnya terkenal di Heng Yue. Saya Dustin Pang dari paviliun Wanbao sekte dalam. Lelaki tua itu duduk di futon dengan tangan terselip di lengan bajunya. Mungkin merasakan kebingungan Charlie, dia menambahkan, Dastan Pang dari paviliun Wanbao sekte luar adalah kakak saya. Mendengar ini, mata Charlie melirik ke sekeliling, dan dia menatap Dustin Pang dengan heran. Kakak ada di sekte luar, jadi mengapa kau, adik, ada di sekte dalam? Bukan urusanmu. Charlie terbatuk kering dan berbalik untuk masuk ke dalam. Ia seperti penjual sayur, memilih dan memilah di sepanjang jalan, mengagumi beragam barang yang dijual di paviliun Wanbao sekte dalam. Harganya juga jauh lebih tinggi daripada di paviliun Wanbao sekte luar. Botol pemurnian giok ini cukup bagus. Sambil memegang botol pemurnian giok, Charlie memeriksanya dari ujung ke ujung. Botol pemurnian giok itu bersinar terang, sebuah artefak spiritual yang indah. Namun, setelah melihat harganya, bahkan dengan sumber daya keuangan Charlie saat ini, ia tak kuasa menelan ludah, lalu dengan sadar meletakkan botol pemurnian giok itu kembali ke tempat asalnya. 300.000 batu spiritual, kau bahkan lebih kejam daripada Dastan Pang. Charlie mengumpat pelan, lalu berbalik dan pergi. Selama waktu ini, ia berulang kali memanggil api abadi di dalam dantiannya, berharap api itu dapat membimbingnya dan mungkin membantunya menemukan harta karun di paviliun harta karun tak terhitung. Namun, api abadi itu tetap tidak merespons sepanjang perjalanannya. Ia menghabiskan 3 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh, menemukan beberapa harta karun yang diinginkannya, tetapi sayangnya, harganya terlalu tinggi. Kembali ke konter, Charlie mendekati Dustin Pang dan berbisik, Tetua Pang, apakah Anda memiliki jimat roh? Dustin Pang, yang duduk bersila di atas futon, berpura-pura tidur, sedikit membuka matanya setelah mendengar pertanyaan Charlie. Ada banyak jenis jimat roh. Jenis mana yang Anda maksud? Jenis yang menyegel kekuatan spiritual, jenis yang diletakkan di dalam boneka. Maksudmu jimat pengumpul roh? Kurasa begitu. Mendengar ini, Dustin Pang mengangkat alisnya dan melirik Charlie lagi. Hanya boneka yang dapat menggunakan jimat pengumpul roh. Apa gunanya bagimu?
Apakah kamu mungkin memiliki boneka tingkat misterius? Saya tidak memiliki boneka tingkat misterius, tetapi saya memiliki boneka tingkat manusia, kata Charlie, memanggil boneka Zixuan. Swiss. Melihat boneka Zixuan yang bertangan satu, sedikit rasa terkejut akhirnya muncul di mata tua Dustin Pang yang malas. Bagaimana boneka ini bisa sampai di tanganmu? Tetua, apakah Anda mengenal boneka ini? Charlie menatap Dustin Pang dengan heran. Dustin Pang mengelus janggutnya dengan lembut. Boneka ini adalah salah satu boneka batch pertama yang dibuat oleh pemimpin sekte pertama Sekte Heng Yue. Boneka ini disegel karena banyak kemampuannya yang tidak sempurna. Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Aku membelinya dari pavilion Wanbao Sekte luar, jawab Charlie tanpa menyembunyikan apapun. Oke, aku mengerti. Dustin Pang melambaikan tangannya dengan acuh, lalu menggosok pelipisnya dengan keras, bergumam kesal, saudaraku, mengapa dia menjual semuanya? Tetua, apakah Anda memiliki jimat pengumpul roh yang dapat dia gunakan? Charlie, yang tidak tertarik pada urusan rumit antara Dustin Pang dan Dustin Pang, lebih peduli untuk menemukan jimat pengumpul roh yang dapat digunakan Zixuan. Jimat pengumpul roh hanya dapat digunakan oleh boneka yang telah mencapai tingkat misterius, jawab Dustin Pang dengan santai. Bonekamu jelas hanya berada di level manusia, dan belum sempurna. Kekuatan fisiknya jauh dari standar. Bahkan jika aku menjual jimat pengumpul roh kepadamu, mungkin akan hancur jika kau menggunakan mantra mendalam. Selain itu, jimat pengumpul roh dan jimat roh mendalam harus digunakan bersama. Kau punya jimat roh mendalam. Apa? Apa itu jimat roh mendalam? Charlie menatap Dustin Pang dengan ekspresi benar-benar bingung. Ada dua jimat roh di dalam boneka tingkat misterius, jimat pengumpul roh dan jimat roh mendalam. Jimat pengumpul roh menyegel kekuatan spiritual, dan jimat roh mendalam menyegel ilmu mistik. Untuk menggunakan ilmu mistik, kau membutuhkan ilmu mistik di dalam jimat roh mendalam dan kekuatan spiritual di dalam jimat pengumpul roh. Kau bahkan tidak tahu itu. Charlie menggaruk kepalanya dengan canggung. Tentu saja, dia tahu ada dua jimat roh di dalam boneka tingkat misterius, tetapi tidak ada yang memberitahunya bahwa yang satunya lagi disebut jimat roh mendalam. Jadi jimat yang menyegel ilmu mistik itu disebut jimat roh mendalam. Sambil bergumam sendiri, Charlie tak kuasa membuka tas penyimpanannya dan melirik jimat bercahaya yang ada di dalamnya. Itu adalah jimat roh mendalam, yang dia dapatkan dari boneka bayangan angin. Tetua Pang, bagaimana cara kita meningkatkan boneka tingkat manusia ke tingkat misterius? Charlie menatap Dustin Pang. Sederhana saja. Dustin Pang tidak menyembunyikan apapun dan berkata, perbedaan terbesar antara boneka tingkat misterius dan boneka tingkat manusia adalah bahan yang digunakan untuk menyempurnakannya. Tubuh boneka tingkat misterius lebih keras dan lebih fleksibel daripada boneka tingkat manusia. Jika Anda ingin meningkatkan boneka tingkat manusia menjadi boneka tingkat misterius, Anda harus bekerja keras seumur hidup untuk menyempurnakan bahan-bahan terbaik menjadi tubuh boneka tingkat manusia. Jadi, apakah itu berarti jika kita memurnikan daging boneka tingkat manusia agar sekeras dan selentur boneka tingkat misterius, maka kita telah meningkatkannya menjadi boneka tingkat misterius? Tanya Charlie ragu-ragu. Tidak sesederhana itu. Dustin Pang memutar matanya ke arah Charlie. Kekerasan dan kelenturan daging hanyalah prasyarat utama. Selain itu, boneka tingkat misterius juga memiliki banyak batasan yang tercetak di tubuh mereka. Mereka meniru tubuh kultivator, dan mereka juga memiliki meridian dan tulang. Jimat pengumpul roh adalah dantian mereka, dan jimat roh mendalam adalah teknik mendalam yang kita berikan kepada mereka, mengerti? Pada titik ini, Dustin Pang memasukkan tangannya ke dalam saku lagi dan melanjutkan, alasan mengapa daging boneka perlu mencapai standar kekerasan dan kelenturan tertentu adalah karena ketika menggunakan teknik mendalam, itu juga akan melukai boneka itu sendiri. Jika kekerasan dan kelenturannya tidak memenuhi standar, boneka itu kemungkinan akan hancur berantakan. Jika demikian, saya mengerti. Charlie mengelus dagunya, mendekat ke Dustin Pang lagi, dan bertanya, apakah jimat pengumpul roh itu mahal? Dustin Pang menguap, meregangkan badan, lalu dengan malas mengangkat dua jarinya. 20.000, tanya Charlie ragu-ragu. Apa yang kau pikirkan? 20.000 batu spiritual untuk membeli jimat pengumpul roh. Kau bercanda. Suara Dustin Pang tiba-tiba meninggi, mengejutkan Charlie. Tidak mungkin 200.000 batu spiritual, kan? Charlie mengerutkan bibirnya. Omong kosong. Itu terlalu mahal. Charlie menelan ludah. Itu hanya jimat pengumpul roh tingkat terendah. Tapi bahkan jimat pengumpul roh tingkat rendah pun cukup untuk boneka tingkat misterius untuk waktu yang lama.
Jika itu jimat pengumpul roh tingkat tinggi, itu bisa bertahan selama 1 atau 2 tahun tanpa masalah. Tentu saja, jimat pengumpul roh tingkat tinggi lebih mahal, 600.000 batu spiritual. Sambil berbicara, Dustin Pang tak lupa mengacungkan jempol dan jari kelingkingnya. Bibir Charlie berkedut beberapa kali. Ia pikir dirinya kaya raya dengan ratusan ribu batu spiritual, tetapi di paviliun harta karun 1000 sekte dalam ini, ia masih jauh dari kaya. Jimat pengumpul roh harganya 200.000. Tiba-tiba ia merasa sangat miskin. Tuk, tuk. Dustin Pang, berdiri di samping, mengetuk tubuh boneka Zixuan dengan jarinya dan merenung, sejujurnya, kekokohan bonekamu jauh lebih kuat daripada boneka tingkat manusia biasa, tetapi masih jauh dari boneka tingkat misterius. Bahkan jika kau diberi jimat pengumpul roh dan jimat roh mendalam, itu tidak akan mampu menahan serangan balik teknik mendalam itu. Meningkatkan kemampuannya akan membutuhkan investasi besar. Tetua, apakah Anda memiliki bahan berkualitas tinggi untuk membuat boneka? Aku memang punya, tapi aku khawatir kau tidak mampu membelinya. Dustin Pang mengangkat alisnya dan berkata, secara konservatif, meningkatkan boneka ini menjadi boneka tingkat misterius membutuhkan setidaknya 800.000 batu spiritual untuk membeli material. 800.000. Mata Charlie langsung melebar. 800.000 hanyalah perkiraan konservatif, kata Dustin Pang dengan santai, bahkan melakukan beberapa perhitungan untuk Charlie. Lihat, 800.000 batu spiritual untuk material peningkatan boneka, 200.000 untuk jimat pengumpul roh, 300.000 untuk jimat roh mendalam, itu 1.300.000 batu spiritual. Nak, apakah kau yakin memiliki batu spiritual sebanyak itu? Charlie sudah menghitungnya dalam pikirannya sebelum Dustin Pang mulai berbicara. Dia memiliki jimat roh mendalam di tas penyimpanannya. Yang kurang adalah material peningkatan dan jimat pengumpul roh, artinya dia membutuhkan 1 juta batu spiritual. Sambil berpikir demikian, Charlie tak kuasa melirik boneka Zixuan di sampingnya. Ia tahu betul keanehan bonekanya, boneka itu menjadi lebih kuat dengan lawan yang lebih kuat, serangannya ganas, dan ia dapat menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan. Ia yakin bahwa jika ia meningkatkan bonekanya ke tingkat misterius, boneka itu pasti akan lebih kuat daripada boneka bayangan angin itu. Menghabiskan 1 juta batu spiritual untuk mendapatkan boneka tingkat misterius yang setara dengan alam matahari sejati itu sepadan. Charlie sudah mengambil keputusan. Uang bisa didapatkan lagi, kesepakatan ini pasti menguntungkan. Ayo, belok kiri saat kau pergi, pulang dan menabunglah. Melihat Charlie diam, Dustin Pang dengan lembut menyenggolnya. Didorong selangkah oleh Dustin Pang, Charlie berbalik. Ia mendekati Dustin Pang lagi, menggosok-gosok tangannya dan menyeringai, Tetua Pang, saya ingin bahan peningkatan dan jimat pengumpul roh itu, bisakah Anda memberi saya diskon? 1 juta batu spiritual, tidak ada tawar-menawar. Dustin Pang menolak mentah-mentah. Mendengar ini, Charlie cemberut, kalau tidak murah, kau bisa memberiku sesuatu sebagai hadiah. Sambil berbicara, Charlie menunjuk ke tungku pemurnian pil yang tingginya lebih dari 10 kaki tidak jauh dari situ, atau kau bisa memberiku tungku pemurnian pil itu. Mendengar ini, Dustin Pang melirik tungku pemurnian pil dan menatap Charlie dengan kesal, kau benar-benar pilih-pilih. Tungku pemurnian pil itu harganya 200.000. Lagi pula, kau bukan pemurni pil, apa gunanya tungku pemurnian pil itu bagimu? Beli yang lebih murah, mungkin aku akan senang dan memberikannya padamu. Aku menginginkan tungku pemurnian pil itu. Baiklah, kau bisa menambahkan 100.000 lagi, lalu anggap tungku pemurnian pil itu sebagai hadiah. Dustin Pang memasukkan tangannya ke saku lagi. Setuju. Charlie langsung setuju dan segera mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkannya di atas meja dengan bunyi berderak. Adik Safian benar-benar murah hati, memberimu begitu banyak hadiah. Dustin Pang berseru takjub. Nak, kau benar-benar punya guru yang hebat. Omong kosong. Charlie mengerutkan bibir. Aku mendapatkan semua itu dengan mempertaruhkan nyawaku. Dia mengatakan yang sebenarnya. Batu spiritual dan cairan spiritual di dalam tas penyimpanan itu semuanya adalah barang-barang yang dia rampas dari komandan yang lainnya selama ujian alam liar. Sedangkan untuk gurunya yang cantik, dia tidak memberinya satu pun batu spiritual, tetapi dia memukulinya setiap beberapa hari. Memikirkannya, dia tanpa sadar menyentuh wajahnya yang sedikit bengkak. Setelah Dustin Pang masuk ke dalam, Charlie segera menyingkirkan tungku alkimia tidak jauh dari sana, dan juga mengambil beberapa botol cairan roh. Tak lama kemudian, ia keluar membawa tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Charlie. Bahan-bahan untuk meningkatkan boneka,
jimat pengumpul roh, dan beberapa metode untuk menanamkan batasan di dalam boneka semuanya ada di sini. Terima kasih, Tetua. Charlie mengambil tas penyimpanan itu, melirik ke dalamnya, dan menemukan bahwa sebagian besar isinya adalah benda-benda berkilauan, serta jimat pengumpul roh yang bercahaya. Nak, apakah adik Luna sudah keluar dari pengasingannya? Luna. Siapa Luna? Charlie, yang sedang melihat ke bawah ke tas penyimpanan itu, mau tak mau menatap Dustin Pang dengan ekspresi bingung. Luna, itu Luna Chu. Yah, sudahlah, aku akan pergi ke puncak gadis giok sendiri lain hari. Dustin Pang tidak menjawab, hanya melambaikan tangannya, duduk kembali di futon, memasukkan tangannya ke saku, dan kembali berpura-pura tidur. Melihat ini, Charlie tidak bertanya lagi, menyimpan tas penyimpanannya, dan pergi. Setelah meninggalkan paviliun Wanbao Sekte Dalam, Charlie tidak berlama-lama, ingin segera kembali untuk meningkatkan boneka Zixuan miliknya. Namun, saat melewati sudut gunung spiritual, dia tiba-tiba terhenti. Dia melihat dua orang tergantung di pohon spiritual yang lebat tidak jauh dari sana, bergoyang tertiup angin. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata memang Bradley dan Ervin. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Charlie terkejut, melangkah beberapa langkah ke pohon spiritual, dan menatap Ervin dan Bradley dengan heran. Kedua pria itu babak belur dan memar, dipenuhi jejak kaki, jubah taois mereka robek, dan rambut mereka berantakan seperti sarang burung. Siapapun yang tidak tahu akan mengira mereka baru saja berkelahi dengan anjing. Sialan, apa yang kau lihat? Turunkan kami sekarang juga. Melihat Charlie, Bradley dan Ervin melolong semakin keras. Charlie terbatuk, tetapi masih mengumpulkan energinya menjadi sebuah pisau dan memotong tali pengikat yang mengikat mereka. Swiss. Gedebuk, sialan, bangsat. Begitu mereka dibebaskan, keduanya duduk di tanah, mengumpat tanpa henti. Apa yang terjadi? Siapa yang memukuli kalian? Charlie berjongkok, perasaan aneh merayap ke dalam hatinya. Melihat Ervin dan Bradley yang babak belur dan memar, dia merasakan kepuasan yang aneh. Yandiki, Bradley mengumpat dengan marah. Koman Kong. Yang mengejutkan Charlie, Ervin menyebut nama Koman, artinya orang yang memukuli mereka bukanlah orang yang sama. Apakah kalian berdua hanya bosan? Charlie menyerahkan 2 botol cairan spiritual. Aku bahkan tidak akan menyebut Koman. Meskipun dia bukan murid suci, dia adalah kultivator alam matahari sejati yang sejati. Dan sepupu Harvey, Yandri, kalian berdua juga mengganggunya. Kudengar dia berada di peringkat ke-8 di antara 9 murid suci. Akan aneh jika kalian tidak dipukuli setelah melawannya. Bukankah semua ini karena kau? Begitu Charlie mengatakan ini, Ervin dan Bradley menoleh menatapnya, mata mereka menyala-nyala karena marah. Sialan, apa yang telah kulakukan sampai pantas mendapat ini? Aku baru saja meninggalkan gerbang gunung pagi ini dan Koman menamparku hingga jatuh ke tanah. Ervin mengumpat, ludahnya berhamburan kemana-mana. Aku juga. Aku pergi ke gunung belakang sekte dalam untuk mengumpulkan ramuan spiritual, dan aku dipukuli begitu masuk. Bradley berteriak. Kau, di sisi lain, hanya meringkuk di puncak gadis giok sepanjang hari, sementara kami semua dipukuli hingga babak belur. Mendengar ini, Charlie tanpa sadar menyentuh ujung hidungnya. Sepertinya Yandri dan Koman melampiaskan amarah mereka pada Bradley dan Ervin. Tiba-tiba, seseorang lain berjalan pincang dari tidak jauh. Orang ini bertubuh kekar dan bertelanjang dada, otot-ototnya penuh dengan kekuatan eksplosif, tetapi bahkan pemuda yang gagah perkasa ini tampak lemah dan lesu saat ini, membawa sepasang palu besar. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah Travis. Melihat ini, bibir Charlie berkedut hebat. Sejujurnya, Travis tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Bradley dan Ervin. Dia juga memar dan bengkak, dipenuhi jejak kaki, dan bahkan palu besarnya pun berlubang dan penyok. Kau juga dipukuli. Bradley dan Ervin menatap Travis dari atas ke bawah. Omong kosong. Travis berjongkok dengan marah. Bajingan Yul itu, dia berjanji akan bertarung 1 lawan 1, tapi dia mempermainkanku. Sepupu Henry, Yul. Pada saat ini, Travis dan kedua orang lainnya menatap Charlie. Ketiga saudara mereka dipukuli pada hari yang sama, dan para penyerang adalah sepupu atau kakak senior mereka dari musuh di sekte luar. Ini jelas direncanakan. Charlie yakin bahwa bukan hanya Bradley dan kedua saudaranya. Jika Jeremy dan Loris sendirian, mereka kemungkinan besar juga akan dipukuli. Koman dan yang lainnya tidak dapat menemukan Charlie, jadi mereka melampiaskan amarah mereka pada Bradley dan kelompoknya. Sialan, lawan balik. Bradley mengumpat.
Aku belum pernah mengalami kerugian sebesar ini sejak aku memulai. Bertarung, kita harus bertarung. Travis dan Ervin juga mengumpat, meludah kemana-mana. Ayo, mari kita diskusikan ini. Di bawah pohon roh, sebuah adegan dengan cepat terjadi, keempatnya berjongkok di tanah, berbisik satu sama lain. Saat murid-murid dalam lewat, banyak yang berhenti untuk menonton. Melihat keempatnya berbisik di antara mereka sendiri, mereka semua memandang dengan heran, tahu tanpa ragu bahwa keempatnya tidak sedang merencanakan sesuatu yang baik. Apa yang kalian lihat? Pergi. Melihat sekelompok murid dalam menatap mereka seperti monyet, Ervin tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Mendengar ini, sekelompok murid dalam segera bubar. Meskipun mereka tidak takut pada Ervin, mereka takut pada Charlie, si pemuda yang membuat gelisah ini. Mereka masih ingat kejadian yang mengguncang bumi di pintu keluar hutan terpencil beberapa hari yang lalu. Keempat orang ini, meskipun baru di sekte dalam, semuanya sangat ganas. Apakah ini akan berhasil? Bradley dan dua lainnya menatap Charlie. Mereka tidak akan mudah tertipu. Jika mereka membawa banyak orang, kita mungkin akan dipukuli semua. Lalu bagaimana jika kita dipukuli? Charlie mengangkat bahu. Kalau begitu kalian sebaiknya mengawasi dengan cermat. Travis menepuk bahu Charlie, lalu mengedipkan mata pada Bradley dan Ervin. Ketiganya bangkit bersama dan menuju ke gunung belakang sekte dalam. Adapun Charlie, setelah ketiganya pergi, dia bangkit, memutar lehernya, meregangkan tubuhnya, lalu membawa pedang surgawi dan berjalan dengan angkuh ke satu arah. Sepanjang jalan, matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Dia mencari seseorang, Komandan Yul, tentu saja. Jika dia melihat salah satu dari mereka sendirian, dia akan membawa mereka ke gunung belakang tanpa ragu-ragu. Siapapun bisa merencanakan sesuatu melawan seseorang. Dia adalah seorang ahli. Tak lama kemudian, sosok yang familiar muncul di pandangannya. Pria itu baru saja keluar dari perpustakaan, wajahnya tampak feminin, tetapi auranya kuat. Setelah diperiksa lebih dekat, itu memang Yul. Charlie. Yul, yang baru saja keluar dari perpustakaan, segera melihat Charlie berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Wajahnya berkerut karena marah, masih mengingat dengan jelas kejadian beberapa hari yang lalu, aib yang memalukan. Melihat Yul, Charlie buru-buru berhenti, dan tanpa berkata apa-apa, berbalik dan berlari. Kau pikir kau mau lari kemana? Marah, Yul tidak berpikir dua kali dan segera mengejar. Gerakannya sangat lincah dan tak terduga, benar-benar pusaran debu dan kecepatan. Sejak ujian alam liar berakhir, Yul terus-menerus memikirkan cara membalas dendam pada Charlie, tetapi Charlie bersembunyi di puncak gadis giok, membuatnya tak berdaya. Melihat Charlie turun gunung hari ini, tidak heran dia menjadi gila. Sementara itu, Charlie telah menyarungkan pedang surgawinya dan menggunakan gerakan kaki 1000 ilusi bayangan cepat, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia saat ini ditekan oleh cincin 7 bintang bayangan bulan, kecepatannya tidak maksimal, dan sedikit kesalahan akan memungkinkan Yul untuk menangkapnya. Kakak senior Yul, ujian alam liar itu hanyalah kesalahpahaman, teriak Charlie sambil berlari, adik junior tidak punya pilihan selain menelanjangimu. Kata-kata ini hampir membuat kepala Yul meledak, wajahnya langsung memerah, dan kecepatannya meningkat lebih jauh. Swoosh. Melihat ini, Charlie juga dengan putus asa meningkatkan kecepatannya. Tujuannya telah tercapai. Dia berhasil memancing Yul pergi. Tugas selanjutnya adalah membawa Yul ke gunung belakang sekte dalam secepat mungkin. Jika tidak, jika Komandan Kilian mengetahui kedatangannya, mereka pasti akan mengejarnya, yang mengakibatkan pemukulan bersama untuk dirinya dan Bradley. Tak lama kemudian, Charlie melesat ke gunung belakang seperti kepulan asap, menuju tempat pertemuan yang telah disepakati dengan Bradley dan yang lainnya. Di belakangnya, Yul mengejarnya seperti anjing gila. Boom! Segera, raungan yang memekakkan telinga menggema di gunung belakang sekte dalam. Yul, yang hanya fokus mengejar Charlie, sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh Bradley dan yang lainnya, dan langsung terlempar oleh ranjau darat. Salam olahraga. Dengan lolongan serigala, Ervin adalah yang pertama menyerbu keluar, gada berduri miliknya langsung membesar. Bang! Sebelum Yul bahkan menyentuh tanah, dia terlempar lagi oleh gada Ervin. Mengikuti di belakangnya adalah Travis, yang melayang ke udara dan, tepat ketika Yul hendak melepaskan senjata spiritualnya, menghantamnya dari udara dengan palunya. Bradley melepaskan teknik telapak naga gila miliknya, mengirimkan 3 serangan telapak tangan secara beruntun. Angin kencang bertiup, disertai raungan naga yang dalam.
3 jejak telapak tangan berbentuk naga itu mengenai Yul secara bersamaan, membuatnya terhuyung-huyung saat ia berdiri. Kalian benar-benar berani melakukan ini. Yul meraung marah, memanggil senjata spiritualnya sendiri dengan sebuah pikiran. Kau punya satu, dan aku juga. Bradley mencibir, kilatan cahaya spiritual muncul di antara alisnya. Dalam sekejap, pedang spiritual seukuran kuku jari melesat keluar. Kultivasinya berada di alam matahari sejati, dan tubuhnya dipenuhi kekuatan spiritual, memberinya kemampuan untuk menggunakan senjata spiritual. Boom! Dengan dentuman, Bradley mengayunkan pedang spiritualnya, membelah senjata Yul. Bahkan Yul pun terhuyung. Kakak Jiang. Tawa Charlie terdengar dari belakang. Mendengar ini, Yul tiba-tiba berbalik, dan tanpa berkata apa-apa, melepaskan serangan telapak tangan. Namun, Charlie, yang sudah siap, tiba-tiba melompat menjauh dari serangan telapak tangan itu. Kemudian, cahaya gelap melesat keluar dari lengan bajunya dan digenggam erat di tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah cambuk besi hitam yang dirancang khusus untuk menyerang jiwa. Bang! Ah! Tak lama kemudian, jeritan Yul terdengar saat cambuk Charlie menghantam tepat di dahinya. Seluruh kepalanya berlumuran darah, darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya, dan pandangannya menjadi gelap. Yang terpenting, jiwanya terasa seperti dihantam benda berat. Bang! Charlie mengayunkan cambuk itu lagi, memberikan 2 cambukan lagi kepada Yul, langsung membuatnya pingsan. Sial! Bradley dan 2 lainnya meraung tak percaya, mata mereka terbelalak saat menatap cambuk besi hitam di tangan Charlie. Mereka tidak menyangka bahwa cambuk gelap yang tampak biasa saja itu begitu dahsyat, menjatuhkan Yul hanya dengan 3 cambukan. Terutama Ervin, yang telah mengenali asal-usul cambuk besi di tangan Charlie, tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya yang gemuk. Dia adalah orang yang paling tidak optimis tentang cambuk besi itu selama lelang di pasar gelap dunia bawah, dan sekarang tampaknya dia benar-benar buta terhadap nilainya. Cepat, bersihkan medan perang. Charlie telah menyimpan cambuk besi itu dan dengan cepat mengambil tas penyimpanan Yul. Bradley dan 2 lainnya juga bergegas maju, seperti perampok, mengambil semua harta Yul, bahkan liontin di pinggangnya pun tidak luput dari nasibnya. Metode terampil mereka menunjukkan bahwa mereka telah terlibat dalam pencurian kecil-kecilan berkali-kali sebelumnya. Setelah merampok Yul dari segalanya, keempatnya melemparkannya ke dalam lubang yang telah digali sebelumnya. Sebelum menguburnya, Charlie bahkan menggunakan ramuan tidur untuk membuatnya pingsan. Sembunyi. Setelah melakukan ini, Charlie melambaikan tangannya, dan keempatnya menghilang seketika di sepanjang rute pelarian yang telah diatur sebelumnya. Di dalam gua gelap di belakang sekte dalam, Charlie dan ketiga temannya bersembunyi. Ayo, kita bagi rampasannya. Teriak Ervin begitu masuk, bersemangat untuk membagi jarahan. Keempatnya berjongkok di tanah, dan Charlie mengeluarkan tas penyimpanan Yul. Namun, setelah membuka tas itu, keempatnya tersentak tanpa sadar. Kau bercanda, teriak Bradley pertama. Seorang kultivator alam matahari sejati, sungguh lelucon. Semua kerja keras kita sia-sia. Travis langsung duduk di tanah. Reaksi keras mereka tidak mengherankan. Tas penyimpanan Yul praktis kosong. Dia hanya memiliki lebih dari 8.000 batu spiritual, hanya 2 atau 3 botol cairan spiritual dan beberapa ramuan spiritual yang tidak begitu berharga, bahkan tidak ada satupun senjata spiritual. Dibandingkan dengan ketiga temannya, Charlie hanya menggelengkan kepala. Yul, seorang kultivator alam matahari sejati yang terhormat, hanya memiliki sedikit barang di tas penyimpanannya. Itu semua karena Charlie. Selama ujian di alam liar, Charlie telah merampok semua harta Yul, membuatnya jatuh miskin. Kudengar kau merampok banyak harta di alam liar. Bradley dan 2 orang lainnya menoleh ke arah Charlie. Semuanya hilang, habis semua. Charlie mengangkat bahu. Aku baru saja membeli bahan untuk meningkatkan boneka tingkat manusiaku, bersama dengan jimat pengumpul roh dan jimat roh mendalam. Aku bahkan lebih miskin dari kalian sekarang. Mendengar ini, wajah ketiga pria itu menjadi gelap. Mereka benar-benar miskin. Karena Charlie, mereka semua telah dipukuli, dan hampir semua harta mereka telah dicuri. Tidak masalah, uang bisa didapatkan lagi, Charlie menepuk bahu mereka. Hei, dalam beberapa jam, aku akan memancing satu lagi. Jika dia mencuri dari kalian, kita akan mencuri balik. Mata diganti mata, kan? Ambil semuanya. Mereka telah mengambil semuanya. Dan demikianlah, ketiga pria itu berbaris rapi, tangan dimasukkan ke dalam saku, dan berjongkok di dalam gua. Melalui celah-celah di antara rerumputan di pintu masuk gua,
Mereka samar-samar dapat melihat murid-murid inti mengumpulkan ramuan spiritual di pegunungan belakang. Mungkin gua itu terlalu terpencil, karena tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan mereka. Nak, kapan kita akan mulai memurnikan pil? Dengan bosan, Bradley melirik Charlie. Mari kita tunggu sebentar. Dengan kemampuan memurnikan pilku yang setengah matang, bahkan jika kau memberiku banyak ramuan spiritual, aku tidak bisa memurnikan pil esensi roh. Charlie melambaikan tangannya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun mata roda abadinya memiliki kemampuan untuk meniru dan menyimpulkan teknik pemurnian pil, dan dia dapat memurnikan banyak pil setelah melihatnya hanya sekali, memurnikan pil spiritual dua pola yang belum pernah dia murnikan sebelumnya akan membutuhkan energi yang sangat besar. Dia sangat sibuk saat ini. Dia baru saja membeli bahan untuk meningkatkan bonekanya, dan dia juga memiliki seorang guru dengan kecenderungan kekerasan. Cukup baik jika dia bisa menemukan waktu untuk tidur, apalagi memurnikan pil apapun. 3 hari, aku beri kau 3 hari. Bradley mengangkat 3 jari. Aku sudah menyiapkan semua ramuan spiritual untuk alkimia. Aku akan datang ke puncak gadis giok untuk menemuimu dalam 3 hari. 3 hari. Apakah kau begitu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Aku tidak bisa berbuat apa-apa, teknik kultivasiku mengalami masalah, memengaruhi jiwaku, dan aku sangat membutuhkan pil esensi roh. Bradley mengatakan yang sebenarnya, sambil menghela napas tanpa henti. Jika pil esensi roh tidak terlalu mahal, aku tidak akan merepotkanmu. Oke. Charlie menjawab dengan santai, lalu berbalik dan melompat keluar dari gua. Lanjutkan sesuai rencana, aku akan pergi memancing orang lain. Dengan itu, Charlie menghilang dalam sekejap, dan Bradley dan yang lainnya bangkit dan pergi ke lokasi penyergapan yang telah mereka atur sebelumnya, menunggu Charlie memancing orang tersebut. Charlie meninggalkan gua dan dengan cepat melesat keluar dari gunung belakang sekte dalam. Seperti pertama kali, ia membawa pedang surgawi dan berjalan terhuyung-huyung di sekitar sekte bagian dalam, sebatang tusuk gigi di mulutnya, celananya digulung, melihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, tampak tidak berbeda dengan seorang preman. Hei, itu Charlie. Murid-murid yang lewat melihatnya dan segera menjauh, menunjuk dan berbisik di antara mereka sendiri. Dia berani turun gunung. Kudengar kakak senior Yul mencarinya di mana-mana. Charlie mengabaikan percakapan di sekitarnya, terus melihat sekeliling, berharap menemukan beberapa sosok yang dikenalnya. Di hadapannya, seseorang yang mengenakan jubah Taois putih muncul. Orang ini berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut hitam panjang terurai, jubah Taoisnya berkibar bahkan tanpa angin. Ia kurus, dengan langkah mantap, wajah tegas, dan ekspresi tanpa emosi. Meskipun ia telah menyembunyikan auranya dengan sangat baik, aura tajam masih terpancar darinya, seperti energi pedang. Sangat kuat. Melihat orang itu dari jauh, Charlie sedikit mengerutkan kening, merasakan tekanan yang terpancar dari pemuda itu. Salam, kakak senior Ni. Kedatangan pemuda itu menyebabkan banyak murid inti melangkah maju dan memberi hormat. Kakak Ni. Francis Ni, gumam Charlie pada dirinya sendiri, matanya sedikit menyipit. Dia adalah murid tertua Willem Feng, master puncak-puncak pedang kekaisaran, dan murid suci peringkat kedua. Teguh seperti pohon pinus, cepat seperti angin, murid tertua Willem Feng benar-benar sesuai dengan namanya. Melihat Francis, Charlie bergumam lagi. Saat dia berbicara, Francis tiba seperti angin. Salam, kakak Ni. Seperti murid inti lainnya, Charlie, sebagai adik, membungkuk dengan hormat. Francis tidak berbicara, hanya mengangguk dan tersenyum tipis pada Charlie. Karakternya seperti gurunya, Willem Feng, dingin dan pendiam, tetapi senyumnya sehangat angin musim semi. Pria ini layak untuk dijadikan teman. Sambil memperhatikan sosok Francis yang pergi, Charlie berpikir dalam hati, dia tidak sombong atau tidak sabar, setenang gunung. Meskipun dia menyendiri dan pendiam, dia tidak memiliki aura superioritas. Charlie, aku akan membunuhmu. Sebuah raungan tiba-tiba menginterupsi pikiran Charlie. Sesosok muncul dari samping, menyerang dengan telapak tangan. Tanpa melihat orang itu pun, inersia menyebabkan Charlie mengayunkan lengannya dengan keras, serangan secepat kilat menghantam penyerang itu. Boom! Dengan satu benturan, keduanya terlempar ke belakang. Charlie kemudian mengenali penyerangnya, tak lain adalah Koman, orang yang hartanya telah dicurinya di hutan liar dan yang telah dikuburnya hidup-hidup. Aku mencarimu, Charlie mencibir, lalu berbalik dan lari tanpa berkata apa-apa. Tetap di sini. Koman meraung, matanya merah padam, ekspresinya seganas iblis. Dia melepaskan serangan dahsyat, pukulan telapak tangan besar yang membuat Charlie terpental.
Kakak senior Kong, ini semua salah paham, semua salah paham. Untuk memancing Koman ke gunung belakang, Charlie tidak berlama-lama. Dia bangkit dan bergegas menuju gunung belakang sekte dalam. Jangan lari. Di belakangnya terdengar raungan marah Koman. Dia tidak peduli dengan hal lain. Matanya dipenuhi amarah, membuatnya mengejar Charlie seperti anjing gila. Tak lama kemudian, keduanya, satu mengejar dan yang lain melarikan diri, memasuki gunung belakang. Boom! Suara gemuruh bergema dengan cepat dari gunung belakang sekte dalam. Terperangkap dalam penyergapan, Koman dengan cepat dan telak dikalahkan oleh Charlie dan kelompoknya. Kondisinya tidak lebih baik dari Yul. Tas penyimpanannya disita, dan pakaiannya dilucuti lagi, dan akhirnya ia dilemparkan ke dalam lubang yang sudah digali, dikubur hidup-hidup untuk kedua kalinya. Hahaha. Tawa keras dan riuh bergema dari gua yang gelap. Orang ini telah membalas dendam hari ini, dan dia sama sekali tidak menahan diri, hampir menghancurkan Koman berkeping-keping dengan satu pukulan gada berduri miliknya. Baiklah, aku sudah melampiaskan amarahku, aku harus kembali sekarang. Setelah membagi rampasan perang, Charlie menepuk pantatnya dan berdiri, ingin segera kembali untuk meningkatkan boneka Zisuan miliknya menjadi boneka tingkat bumi tingkat tinggi. Lagi pula, Safia hanya memberinya waktu 1 hari untuk turun gunung. Jika dia kembali terlambat, dia pasti akan dipukuli. Tidak, tidak. Ketiganya menangkap Charlie. Dan anak itu, Yandri, ayo kita pancing dia dan lakukan perampokan besar, kata Bradley dengan kesal. Dia peringkat ke-8 di antara murid suci, koleksinya pasti sangat kaya, ayo kita rampok dia. Saat menyebut Yandri, mata Travis dan Ervin berbinar. Yandri tidak sebanding dengan Koman atau Yul. Sebagai salah satu dari 9 murid suci sekte Heng Yue, dia praktis adalah gudang harta karun berjalan. Kalian gila. Charlie memutar matanya ke arah ketiganya. Apakah kalian kecanduan merampok? Apakah Yandri seseorang yang bisa kita permainkan? Bahkan jika aku memancingnya, apakah kalian pikir kita berempat bisa mengalahkannya? Bagaimana kita akan tahu jika kita tidak mencoba? Cambuk besimu sangat kuat, kita bisa mencambuknya beberapa kali lagi. Ketiganya benar-benar terbawa suasana perampokan, menatap Charlie dengan penuh semangat. Berhenti bicara omong kosong, kata Charlie dengan jengkel. Menjadi salah satu dari 9 murid suci Heng Yue bukanlah hal yang mudah. Begitu senjata spiritualnya dilepaskan, kita mungkin bahkan tidak akan bisa berdiri tegak. Lalu kenapa kalau kita dipukuli? Ketiganya mengorek telinga mereka. Kalian bisa menerima pukulan itu sendiri, aku tidak punya waktu, kata Charlie, sambil mengangkat kakinya untuk meninju seseorang. Tidak, tidak. Ervin buru-buru meraih Charlie, lalu mengangkat jari gemuknya. Hanya kali ini saja, untuk terakhir kalinya. Kita tidak akan merampok Yandri, kita akan merampok yang lain. Hanya kali ini saja, Charlie akhirnya mengalah. Baiklah, kali ini aku akan memancing mereka, Ervin menawarkan diri, sambil menggoyangkan tubuhnya yang gemuk dan melompat keluar dari gua. Setelah Ervin pergi, Travis dan Bradley berlari keluar satu demi satu. Melihat ini, Charlie juga menggosok pelipisnya dan mengikuti, menuju lokasi penyergapan yang telah diatur sebelumnya untuk menunggu. Malam pun tiba dalam keheningan singkat. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Travis berdiri, melirik keluar gua, dan bergumam, kenapa si gendut belum datang juga. Mungkin karena hari sudah mulai gelap, pikir Bradley. Sedangkan Charlie, dia sudah tertidur sambil bersandar di pohon besar. Tolong. Tiba-tiba, suara raungan samar dan gaib terdengar, mengejutkan Charlie hingga terbangun. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Bradley dan Travis. Kalian dengar raungan itu? Raungan apa? Jangan terlalu heboh. Travis dan Bradley melirik keluar dan berkata, aku pasti salah dengar. Charlie mengorek telinganya dan bersandar kembali ke pohon. Tolong. Tapi tepat saat dia berbaring, raungan gaib itu terdengar lagi. Mendengarnya, Charlie melompat, mengejutkan Bradley dan Travis. Jangan mengagetkan. Memang ada raungan, kalian tidak mendengarnya. Charlie menatap Bradley dan Travis lagi. Tidak. Bradley dan Travis menggelengkan kepala mereka. Aneh. Charlie mengelus dagunya, yakin bahwa raungan itu nyata, sangat halus, sumbernya tidak diketahui, dan sangat kuat, memiliki kualitas yang mempesona. Dia datang. Bradley berteriak dari samping, sementara Travis sudah mengeluarkan sepasang palu besarnya. Adapun Charlie, dia untuk sementara menenangkan diri dan mengeluarkan cambuk besi yang dirancang khusus untuk menyerang jiwa. Tolong. Tak lama kemudian, ratapan Ervin terdengar, dan sosoknya yang berlarian dengan cepat terlihat. Melihat ini,
Ketiganya terkejut dan melihat ke belakang Ervin, ingin melihat siapa yang telah menarik perhatian bocah gemuk ini. Namun, ketika mereka melihat ke atas, bibir mereka berkedut hebat lebih dari selusin kali. Babi rebus. Bradley mengumpat keras dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berlari. Gendut sialan. Travis juga mengumpat dan mengikuti Bradley, berbalik dan berlari. Dasar beruang gemuk, dasar bajingan. Charlie juga meraung dan berlari lebih cepat dari kelinci. Bersambung ke bagian 44.